membaca itu Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung pada doa sebelum bacaan Quran. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atriq bil Qur'ani lisani. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atriq bil Qur'ani lisani. Wa inni alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wa la quwwata illa bi. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, pastikanlah lidahku dengan Al-Quran. Sekali lagi, ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, pastikanlah lidahku dengan Al-Quran. Dan tolonglah aku selama hidupku mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya tak ada daya dan kekuatan kecuali bersamamu. Nah, ini dengan harapan doa ini karena sering diulang-ulang dibaca, insya Allah pasti bisa ya. Bisa itu karena dibiasakan, insya Allah. Baik, agar kita tidak gagal paham ya dalam menyimak atau memahami pelajaran hari ini atau materi Quran ini, karena yang sudah dipiralkan itu basohi ya, ada yang diantaranya mayunkeun cenah lagam, bukan itu hanya sekedar metode ya, dalam upaya untuk mengenal, jangan sampai kita tidak tahu apa itu basohi teh. Basohi teh singkatan Pak ya, panjangannya diambil dari makom dari nama-nama lagam. Untuk kalangan Qori atau Korea itu sudah tidak asing lagi. Basohi itu singkatan atau panjangannya Bayati,
soba, ijaz. Ya. Coba apa sebutkan panjangan dari basohi? Bayati soba ijaz. Nah, untuk bisa praktek ke bayati soba ijaz ini tentu ya kita harus belajar yaitu apa Al-Quran atau membaca Quran dengan baik, dengan benar. Ya, di antaranya yang saya pernah baca itu dari guru-guru kita ya. Di sini ada apa judulnya derajat membaca Al-Quran ada 4. Tolong disimak. Coba. Jadi tingkatan orang yang membaca Al-Quran itu ada 4. Ya, sekali lagi. Jadi derajat membaca Al-Quran itu ada 4 ya. Ini diambil dari apa kitabnya itu At-Tahmid fil Ilmi Tajwid ya. Jadi dari apa tentang apa tajwid ya. Yang satu yang pertama itu at-tahqiq ya. Apa coba? At-tahqiq ya. Tahqiq bukan tahqiq. Tahqiq ya. Yang kedua at-tartil atau tartil. Kita sering mendengar tartil. Sehingga ada murattal ya. Baca murattal. Coba yang pertama apa tadi? Tahqiq ya. Yang kedua tartil ya atau at-tartil asal itu. Yang ketiga tadwir atau at-tadwir. Coba ini dicatat ya, ini penting. At-tadwir, tadwir. Nah yang terakhir yaitu al-hadr atau al-hadar ya, hadar. Ya. Tulisannya ha dal ra ya, al-hadar. Ya. Hadr gitu ya. Nah ini 4 ini ya. Kalau dulu waktu tahun berapa ya? 94 saya diundang, direkomendasikan untuk mengikuti penataran Dewan Juri ya waktu itu di Kota Bandung. Dulu itu bukan Kemenak, masih Depag ya. Penyuluhnya itu waktu itu ininya Pak Bukhari Muslim Qori mengundang tiap-tiap kecamatan itu diundang untuk apa mengikuti pelatihan apa penilaian Pak Haji. Ini penting ya saya sampaikan ya. Jangan sampai ada yang keliru di mana ya. Kalau bicara tentang maaf seseorang panjang teing lah gitunya, tidak harus hanya ini sebagai oleh saja. Jadi ketika kita menyimak bacaan seseorang atau jadi dewan hakim atau dewan juri itu tentu kita harus tahu kan, bukan karena suaranya aja, bukan, terutama di bidang tajwid ya. Nah tajwid di sini kan ada beberapa komponen ya. Ada apa tadi tajwid ini khusus tajwid ya. Ini kalau tadi tingkatan ya derajat orang membaca Quran itu ada 4. Satu apa? Tahqiq. 2 tartil. 3 at-tadwir. 4 al-hadar. Nah, ilmu Al-Quran itu diantaranya ada apa namanya tajwid. Nah tajwid ini ada komponennya, ada beberapa. Satu yaitu jangan salah membaca huruf-huruf ya. Orang disebut maratul huruf ya. Ahkamul huruf atau makhrajul huruf ya. Makhrajul huruf. Kemudian sifat huruf, kemudian ahkamul mad wal qasar, kemudian ahkamul mad ahkamul waqfu wal ibtida. Nah itu ya. Jadi tidak mungkin seorang qori atau misalnya nggak paham itu, tapi ada juga pembaca Quran yang lancar tapi tidak paham ya. Udah kita ini paham ini ya, karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan pemahaman kita ya dalam membaca Al-Quran. Istilahnya apa? Saya mau lancar itu paham. Ya jadi ada istilah terampil, ada mahir ya. Nah nanti kita introspeksi diri kita ini termasuk kelompok mana? Apakah terampil, punten ya, mahir? Apakah termasuk yang tadi tahqiq, tartil, tadwir atau al-hadar? Ya, tuh ya. Nah, tapi waktu itu saya diberikan arahan 3 yang saya ingat itu. Waktu itu yang menyampaikan ke siapa? Di antaranya Pak Guru kita KJ Dr. KJ M.M. Solihin itu menyampaikan begini, garis besarnya ada bacaan alam, caranya punten, ada murattal, ada diartikah, ada mujamal. Sekali lagi ada murattal, ya saya dengar waktu itu. Ada bacaan alam, apa sih alam? Ada juga dialektikah. Saya kemarin dengar nggak dari Pak Guswara itu yang kemarin Imam Jumat ya, itu murattal pas. Itu semi. Kalau semi. Semi yang Pak Apip. Itu semi. Semi mujawaz. Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan ya.
Jadi jangan sampai gagal paham nih kita ini ya. Jadi biar paham ya. Karena memang saya luang lingkup di situ, maaf ya. Ditakdirkan ke Allah terkena kita nggak jelaskan punten. Jadi jangan sampai ada yang bertanya di mana mangga kupingkan ya. Jadi begini Pak, kalau baca Al-Fatihah untuk pakai imam tidak tepat. Contohnya apa? Ngobrol, tinggal ngobrol. Ya segala Allah misalnya Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim itu kan tidak pas untuk jadi imam. Misalnya, ya seperti ngobrol begini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka itu dialektika lugah Arabiyah kan tidak pas. Nah, kita ambil murattal. Tapi anak-anak zaman sekarang itu istilahnya tahsin pada tatakan tahsin. Nah, jadi untuk baca imam bisa murattal Pak Haji. Bisa juga mujawad. Tapi kalau dia haram rata-rata mujawad. Tartil betul-betul ya. Tegan santuy ya. Ada juga yang cepat ya, di sini misalnya dengan namanya al-hadar. Jadi kita boleh membaca cepat, tapi dengan syarat tahu, paham ilmu tajwid. Syarat begitu Pak, bagus ya. Paham nggak? Boleh cepat. Contoh misalnya imam-imam yang sudah hafal, yang sudah ini mah, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudun nas wal hijarah. Ya misalnya itu cepat, tapi tetap memperhatikan ilmu tajwidnya ya. Atau misalnya dalam baca surah pendek, misalnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sabatalmuna summa kalla. Itu boleh ya. Itu artinya tetap membaca tartil, hanya cepat, namanya al-hadar ya. Jadi membaca dengan cara cepat juga disertai dengan apa? Menjaga kaidah hukum bacaan, termasuk itu tajwidnya. Jangan begini, nuponok dipanjangkan itu tidak diharapkan. Nah, jadi itu boleh Pak. Jadi tingkatan bacaan itu ada beberapa tingkatan. Cepet. Biasanya kalau misalnya baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Boleh? Boleh. Itu namanya cepat bacanya, namanya al-hadar. Atau ya, tabarakalladzi biadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan catatan si pembaca itu paham. Ya, ini tujuan kita. Biar tahu, oh iya, jadi jangan dipandang sebelah mata atau melihat itu meliriknya itu hanya satu sisi. Kita harus keseluruhan. Ya, oh iya baru tahu, baru paham. Jadi tujuan kita bukan mendahulukan lagam kita, ya. Tetap menjaga, menghormati, mengagungkan Al-Quran ini. Saya luruskan nih Pak ya, karena ada yang menanyakan. Jangan, bukan itu tujuan. Tujuan kita adalah yuk mari kita baca Quran dan titah punten apal atau jadi korinte. Ya. Perintahnya juga baca. Ngan hasil dari baca itu belajar ya berkahnya tampianana mudah-mudahan jadi qori. Kalau laki-laki, kalau perempuan jadi qori'ah atau ngapakan jadi hafid, betul kan? Jadi hafid itu tujuan kita. Nah ini baru kita, iya ya, baru ngerti. Makanya tamjid harus ngerti. Kalau sudah ngerti paham, insya Allah lunas ya. Mudah-mudahan Pak Haji yang hadir pada saat ini Allah selalu melimpahkan, menurunkan satu ketenangan ya. Nah, sekali lagi, jadi al-hadar itu bacanya cepat. Tadi ada apa namanya? Tahqiq ya. Tahqiq itu sudah tingkatannya lagi. Dia membaca, ya, membaca dengan perlahan, itu manina, mentadaburi, ya. Kemudian saya dengan langsung mengajarkan juga, ya. Kemudian tahu maknanya, kemudian menjaga hukum bacaan. Itu apa namanya tahqiq. Yang ngajar hati-hati, ya, tidak sembarangan, ya. Jangan sampai paliron patuker huruf kho aja ha atau huruf ha dengan ha atau dal dengan za atau ro dengan bisa lam dengan dan seterusnya. Kok jadi tak, jangan sampai tertukar ya. Itu ya, sekali lagi tahqiq apa? Membaca perlahan. Dengan apa? Tumaknina. Ya. Dengan apa? Dengan maksud ya seperti inilah, mengajarkan disertai mentadaburi ya makna dan menjaga kaidahnya ya. Yang kedua apa tadi? Tartil. Kan itu sesuai firman Allah.
warattilil Qur'ana tartila. Nah, baca Al-Qur'an dengan apa? Tentu ini dengan ilmu tajwidnya. Ada makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul mad wal qasrnya, ahkamul waqf wal ibtida dan seterusnya, ya. Kemudian tartil apa di sini? Membaca dengan pelan juga. Sama dengan tumanina, ya. Dengan tanpa maksud mengajarkan, ya. Disertai mentadaburi mana dan menjaga kaidah hukum bacaan. Jadi tartil bacaan masing-masing, ya. Jadi tidak seperti saya ini ngajar gitu ya, bebarengan. Sebagaimana firman-Nya, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Saya tertarik dengan itu ya, dengan firman Allah. Khairukum itu Quran hadis ya. Hadis ya. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Yang terbaik atas sebagai kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di sini mah belajar, tapi nanti di tempat masing belajar. Itu Pak Haji tadi nanti di rumah ajar ke keluarga. Nah begini baca Quran. Jadi itu tartil ya. Jadi sambil mengajar. Ada juga yang ketika apa tadi? Tadwir ya. Apa tadwir? Membaca secara sedang, tidak lambat, tidak pula cepat, pertengahan ausat. Kumaha sedang teh? Maka para qori atau para dewan hakim suka menyebut semi mujawaz. Nah ini kita harus tahu sehingga ketika seseorang membaca itu tadwir, al-hadar, itu bacanya apa? Tartil, tahqiq. Nah, gitu Pak. Sekali lagi saya luruskan, tadwir itu membaca secara sedang, teu lambat, teu cepat. Kumaha teu cing contohna? Fatihah aja. Fatihah misalnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini tidak cepat, tidak lambat. Kalau cepat, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Boleh kalau paham. Yang tidak boleh begini. Nah, terutama tidak ada bedanya panjang pondoknya. Jadi secepat apapun bacaan kita tetap harus dengan kaidah-kaidahnya. Ya, paham ya? Itulah mudah-mudahan menambah wawasan, bertambah ilmu khususnya dari saya menyampaikan, umumnya kita yang menyimak. Baik, kita akan langsung pada surah Abasa. Tidak banyak, 4 ayat saja ya, 4 ayat kita praktek bacaan. Mudah-mudahan kita termasuk tadi tahqiq, tartib, ya, kemudian tadwir, juga hadar ya. Artinya kita sesuai dengan bacaan yang diharapkan ya, sesuai dengan firman Allah tadi apa katanya? Warattilil Qur'ana tartil. Sementara yang ini ditunda dulu ya, kita mendahulukan ini. Tapi kita perlu juga untuk memahami karena sudah tamat yang ros sudah tamat ya. Insya Allah udah Sabtu depan sudah ada bukunya masing-masing. Abasa. Ya Abasa. Oh. Ya. Karena judulnya juga Abasa atau masih ros juga. Coba ada permintaan? Masih ros atau baiti? Ros dulu ya. Lebih mudah. Ya lebih mudah ya. Ros itu polanya begini, naik, datar turun. Coba naik, datar turun, itu ros ya. Yang saya simak itu naik, datar turun. Misalnya, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah kalau misalnya, sebentar. Nuhun Kang. Sekarang pada nyanyi nafas baru diangkat bajunan. Nuhun Kang. Sekali lagi ya, ini penting coba. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang,
kalau hafal itu enak Pak, coba siap ya. Namun Rosa mau. Apa Pak? Rosa mau beli sebenarnya. Sampai terus apa ya itu kurdi sampai. Beda. Kalau bayat itu langsung misalnya di sini kan. Kalau bayat itu begini, di sini ya, bentar, karena Bapak bertanya. Misalnya diambil dari pola ini. Aan ali na minal mu'aini mu'ina mu'aan ali a. Nah itu bayati. Bayati langsung jawab. Ya. Na gitu ya. Jadi insya Allah kalau ini saya mudahkan. Baik, kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. 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 Aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au Yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. 4 ayat dulu. Sebelum dilanjutkan, kita bahas terlebih dahulu ilmu tajwidnya sehingga kita sampai dengan apa yang diharapkan tadi, yaitu apa? Tahqiq, tartil, tadbir ya, dan hadar insyaallah. Coba ayat 1. Ini kalau per ayat cukup saja 2 harakat ya. Yang ujungnya maksudnya tawalla wa tawalla. Kalau berhenti ya, kalau berhenti cukup. Kalau berhenti abasa wa tawalla, cukup 2 harakat. Itu kalau berhenti. Tapi kalau di wasal maka berubah. Nah ini kita harus paham ahkamul waqaf wal ibtida. Kumaha cara atau hukum maca upami waqaf upami misalnya nyambung teh kumaha. Jelas beda. Leung-leung upami tidak berubah, kalau ini berubah kan. Memang tidak begitu dasar perubahannya. Hanya bedanya di apa agak panjang matnya. Maka berubah. Kalau berhenti mat tobi ya. Kalau dibasal disambungkan jadi mad jaiz. Nah inilah bagaimana kalau dibasal. Contoh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Coba diikuti bacaan wasal, bangga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Coba sekali lagi sama-sama di wasal disambung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dicoba Pak Faisal. Insya Allah tong seur-seur. 1 ayat, 2 ayat, 4 ayat. Oh iya, kalau wakaf matabi'i cukup 2 harakat. 1 alif harganya nilainya bobotnya 2 harakat. Begitu ya. Sekali lagi ini kalau wakaf. Abasa wa tawalla. Coba ya wakaf berarti. Abasa wa tawalla. Sekarang wasal sama-sama. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berikutnya ayat 3 tawakuf seperti pada sebelumnya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
وما يدريك لعله يزكى. Di sini ada yang ditahan dulu, namanya mad, ma, dan ri, ya. Kita garis besarnya saja mana yang dibaca panjang. Satu ma, dua ri, berikutnya hu, masih ladama, terakhir ka. Jadi di ayat 3 yang dimadkan 1, 2, 3, 4. Kita coba caranya ya, praktis coba. Pertama ma, yang kedua ri, ketiga hu, 4 ka. Jadi mudah ya. Wah jangan panjang. Yang begini. Wah mak jangan. Ya awas. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bacaan wakaf enggak? وما يدريك لعله يزكى. Dicoba langsung praktek bacaan wakaf mulai dari Bapak Isa enggak? وما يدريك لعله يزكى. Iya. Wakaf. Ya. Berikutnya aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Awas, ingat catatan penting ayat 4 ada madnya hanya ro aja, hanya di akhir saja. Kemudian yang lainnya ada syaddah tasdid. Ingat ada zat yang syaddah, ada juga kaf. Ru-nya jangan ada mad, jangan istilahnya apa ngaranek atau seolah ada mad misalnya au yazakaru, tidak demikian, cukup au yazakaru fatan. Coba au yazakaru fatan fa'ud dzikra. Nah, jadi terasa kan ya, runya pendek. Sekali lagi sama-sama au yazakaru fatan fa'ud dzikra. Cukup. Tapi kalau di wasal ayat 3 dan 4 seperti tadi, sama seperti pada sebelumnya. Misal kalau napasnya panjang, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dicoba wasal. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Dinamakan marjul ada tempat ya, tempat roja huruf mujarrodnya kharaja ya. Kata dasarnya itu ya kharaja ya. Jadi yakhruju gitu ya, makhrajan gitu ya. Jadi kita kenal ada makhraj ya. Itu ada 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok tentang tempat keluar huruf ya. Satu apa? Halqiyah. Nah, nanti dibahas ya. Jadi jangan sampai gagal paham tuh ya. Di sini tetap kita menjaga ya, huruf-hurufnya jangan sampai tertukar. Halqiyah artinya apa? Huruf yang dikeluarkan sebesarnya ditenggorokan. Memang seperti tenggorokan gitu ya. Tapi ada bagian-bagian. Yang kedua lahawiyah. Apa lahawiyah? Bagian tekak ya. Tekak gitu. Kemudian yang ketiga zalqiyah. Ya, pinggir lidah. Jadi ada nanti bagian tenggorokan, ada juga bagian tekak, ada juga yang bagian lidah. Lidah pun bagi-bagi. Ada tengah-tengah lidah, ada ujung lidah, ada sisi gitu ya. Di sini zalqiyah pinggir lidah, sisi. Mencek bahasa Bang Burman, sisi letah. Ya. Kemudian ada juga nitniyah. Ini apa bagian tengah lidah dengan apa langit-langit. Ya. Itu garis besarnya Pak. Nanti insyaallah pada Sabtu depan akan diuraikan dan saya akan bagikan ya, materinya. Kemudian berikutnya ada apa? Lasawiyah ya. Lasawiyah. Ya. Apa itu? Gusi ya, bagian gusi. Jadi tetap ini garis besarnya bagian ujung lidah dengan apa ini? Ujung gigi. Ya, lasawiyah. Ada juga asliyah atau asaliyah. Saya dulu itu ingatnya asliyah atau asaliyah ya. Itu bagaimana itu? Ujung lidah
ya. Nanti bagi-bagi hurufnya apa aja ya nanti. Kemudian berikutnya syajariyah. Ini garis besarnya aja. Apa syajariyah? Tengah-tengah lidah. Ya, tengah-tengah lidah dengan langit-langit syajariyah. Nanti huruf-hurufnya apa? Kemudian apa? Yang terakhir syafawiyah. Apa syafawiyah itu? Bibir. Nah, ya, bibir. Itu bagi-bagi ya, syafawiyah. Maka kita belajar Quran itu harus begini musyafahah. Ya, syafawiyah seperti ini kelihatannya atau talaqiyah. Tidak cukup lihat di YouTube tanpa guru, itu bahaya. Harus ada gurunya ya. Harus ada gurunya. Itu garis besarnya ya. Jadi ada 8 kelompok huruf, 6 huruf. Halqiyah, lahawiyah, kemudian apa lagi? Zalqiyah, ya, apa lagi? Nitiyah, kemudian lasawiyah, asliyah, kemudian asajariyah, kemudian sajariyah, kemudian tari syafawiyah. Nah, itu nanti kelihatan setiap huruf itu pokoknya ada 4 ya. Apa begini maksud saya? Selain huruf syafawiyah jangan kelihatan ininya. Misalnya do enggak kelihatannya enggak ada urusannya. Yang kelihatan bibir itu hanya waw, mim, ba. Yang lainnya maaf. Misalnya ketika membaca roh jangan manyun, enggak ada urusannya. Wow, enggak ada. Ini semua enggak ada. Tetap aja siratal ladzina. Kecuali yang 4 itu waw, mim, ba. Waw, mim, ba juga bagi-bagi nanti. Ya, ada bagian luar bibirnya, ada tengah, ada bagian dalam. Itu garis besar insyaallah. Sampai yang akan datang dari dengan doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.